Sebelumnya Zhou Fei membantai banyak penjaga penjara seorang diri dan membebaskan para tawanan di penjara benteng keluarga Huo. Dalam aksinya ia terus bergerak bersama Si Yun dari mencari obat penawar, membuka pintu semua tawanan, dan menghadapi para penjaga yang menghalangi langkah mereka.你怎么来了？陈培师兄，大当家是在这正好，咱们赶紧走吧。不过听说变到9层。Beberapa pertarungan, Pendeta Tao dari Akademi Qi terus menuntunnya dengan jurus langkah capung yang memudahkan Zhou Fei menghadapi banyak penjaga. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Dari jutaan kisah menarik, Dan dari setiap kisah, Wuxia. Setelah para tahanan bebas, mereka semua singgah satu malam di sebuah tempat yang aman dari jangkauan para penjahat. Di sana semuanya berkumpul tak terkecuali Zhou Fei dan Si Yun. Tempat ini semakin membuat hubungan Zhou Fei dan Si Yun menjadi lebih dekat, hingga puteri dari Jenderal Wu pun mengira mereka adalah sepasang kekasih karena melihat keserasian dalam diri mereka berdua. Hingga pagi hari tiba, semuanya pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan sesuai dengan arah mereka masing-masing. Sebelum berpisah, Tetua Akademi Qi mengajak Zhou Fei berbincang, lalu kemudian ia memberikan sebuah kitab moral yang sepertinya di dalamnya terselip jurus langkah capung yang kemudian hari akan berguna untuk Zhou Fei. Akhirnya Zhou Fei, Si Yun, putra-putri Jenderal Wu, senior Chen Fei dan beberapa anggota dari klan 48 pun segera bergegas menuju Huarong. Huarong nampak seperti sebuah kota yang dikelilingi benteng yang cukup tinggi untuk menjaga keamanannya. Di sana mereka singgah di sebuah penginapan yang masih berhubungan dengan klan 48. Perkara awal pun dimulai di sini. Di penginapan itu Zhou Fei nampak murka mencengkeram seorang pemuda yang berbuat hal yang memalukan di sana. Ternyata pemuda itu adalah anak hakim daerah yang dijaga beberapa pengawal, yang saat itu berusaha menolong tuannya dari cengkeraman Zhou Fei. Tanpa banyak berpikir, senior Chen Fei dan Si Yun pun berusaha mencegah para pengawalnya itu. Si Yun yang begitu lugas dalam bertutur kata, dengan sedikit nakal ia berusaha menolong anak hakim daerah itu. Tak disangka setelah pemuda itu lengah, ia menjegal kaki dan mendorong bahunya hingga jatuh menggelinding melewati tangga. Setelah itu ia lari dan seluruh pengawalnya pun bergegas mengejarnya. Sebelum aksi kejar-kejaran itu, Si Yun menyempatkan diri mengundang A Fei untuk minum arak di sebuah kedai arak yang nampaknya populer di kota itu. Si Yun pun dengan mudah lolos dari kejaran pengawal-pengawal itu, lalu kemudian ia sampai ke kedai arak dan bertemu dengan Zhou Fei di sana. Zhou Fei dan Si Yun nampak menikmati arak yang ada di hadapan mereka. Mereka berdua nampak berbincang seru dan tanpa sadar Zhou Fei mabuk dan tertidur di bahu Si Yun. Si Yun membawanya kembali ke penginapan dan meninggalkan Zhou Fei tidur nyenyak di kamar penginapan mereka. Hingga saat Zhou Fei sadar, ia bangun dan berusaha mengingat semua kejadian yang sebelumnya terjadi hingga membuatnya sampai di ranjang penginapan ini. Dalam permenungannya, nona cucu putri Jenderal Wu mengetuk pintu kamarnya. Ia meminta Zhou Fei menemaninya mencari obat karena perutnya terasa sangat sakit, sepertinya ia datang bulan. Zhou Fei pun bergegas menuntunnya dan pergi meninggalkan tempat itu setelah berpamitan dengan senior Chen Fei sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam misi klan 48 saat ini. Tapi di luar dugaan mereka, itulah kali terakhir mereka bisa bicara dengan senior Chen Fei selama hidup mereka. Saat itu di luar pengetahuan Zhou Fei dan semua tokoh dari klan 48, dua penjahat besar dari desa di saat ternyata juga ada di Huarong. Dua penjahat itu adalah ketua tertinggi para penjahat Shen Tianshu, dan pimpinan ketiga penjahat desa Qiyu Tianjin. Qiyu Tianjin membakar penginapan yang dipakai oleh Zhou Fei dan orang-orang klan 48 sebelumnya. Ia berjaga di depan penginapan yang telah terbakar habis itu bersama banyak sekali pasukannya. Lalu kemudian datanglah hakim daerah Zhu,
Awalnya hakim daerah menunjukkan sikap tidak terima kepada Qiu Tianjin atas perbuatannya membuat rusuh tempat itu. Tapi tak diduga setelah Qiu Tianjin mengeluarkan tanda pengenal berupa giok dari bajunya, nyali hakim daerah Zhou menjadi sangat ciut, bahkan ia nampak berusaha memberikan apa saja yang diinginkan Qiu Tianjin. Sejenak kemudian Shen Tianshu datang membelah kerumunan bersama pengawalnya. Ia nampak tidak begitu suka terhadap tingkah Qiu Tianjin. Mereka berdua nampak sedang dalam kondisi hubungan yang tidak baik saat itu, sehingga beberapa perkara kecil yang menghambat komunikasi mereka berdua, nantinya dimanfaatkan oleh Xiyun dan Zhou Fei. Saat itu Zhou Fei dan Nona Cucu menahan tangis mereka melihat penginapan yang telah terbakar. Mereka juga menyaksikan semua peristiwa itu dengan sangat jelas. Dua penjahat ini begitu memiliki kekuasaan dan teror rasa takut yang bahkan membuat hakim daerah Zhou yang saat itu harusnya menangkap dan menghukum Qiu Tianjin, justru malah membuat hakim daerah memberikan pasukannya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan para penjahat berikutnya. Menyadari bahwa keberadaan mereka diincar oleh para penjahat, Zhou Fei bertekad melindungi Nona Cucu. Ia mengajak Nona Cucu bersembunyi menjauh dari pantauan para penjahat yang sedang mencari mereka. Dalam persembunyian awal mereka, Zhou Fei sempat melumpuhkan dua orang penjahat. Lalu kemudian mereka berdua berusaha mencari tempat persembunyian lain yang lebih aman dengan menggunakan pakaian para penjahat itu untuk membuat penyamaran. Hingga akhirnya mereka menemukan ide untuk bersembunyi di rumah hakim daerah. Di rumah itu hanya tinggal selir hakim daerah, dan menurut Cucu tidak ada tempat yang lebih aman selain di tempat itu untuk saat ini. Akhirnya Cucu dan Afei mengendap-endap menyusup masuk di sebuah ruangan di rumah hakim daerah saat itu. Suatu kali Zhou Fei terpaksa keluar dari ruang persembunyian mereka, tetapi sebelum ia sampai ke pintu halaman ia dihadang oleh seorang wanita sebaya dengan ibunya. Zhou Fei berusaha menghindari hadangan wanita tersebut, tetapi dengan sengaja wanita itu terus memposisikan dirinya menghalangi langkah Zhou Fei. Akhirnya Zhou Fei berusaha menyerang wanita itu, tak disangka wanita ini mampu menghadang laju pukulan Zhou Fei. Dari situ Zhou Fei tahu bahwa wanita ini memiliki keahlian kungfu. Kesadaran itu membuat Zhou Fei mencabut pedangnya, dan berusaha menyerang wanita tersebut. Tak disangka wanita ini tak takut melihat Zhou Fei mengayunkan pedangnya. Bahkan ia mampu menangkap dengan mudah pedang itu dan bahkan menyerang balik serangan Zhou Fei. Wanita ini nampak heran dan ia mulai bertanya, dari mana ia mempelajari jurus pedang pembelah salju. Zhou Fei pun menjawab warisan keluarga. Ia bertanya apa dia punya hubungan dengan Li Sheng si pedang selatan. Zhou Fei menjawab, Li Sheng kakekku. Wanita itu terkejut dan ia mengaku bahwa ia adalah neneknya. Pengakuan ini membuat Zhou Fei marah dan berkata cukup kasar kepada wanita itu. Perdebatan singkat terjadi tetapi terhenti saat Zhou Fei tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Wanita itu pun panik dan pergi. Nona Cucu dan seorang pelayan di rumah itu datang dan berusaha menolong Zhou Fei. Wanita berbaju merah itu adalah Duan Jiunyang. Saat ini ia nampak seperti orang yang gila. Tetapi di masa mudanya ia adalah seorang ahli kungfu kurong. Kungfu yang mengandalkan tenaga dalam yang dahsyat yang tersalur ke tangannya. Tapak kurong sangat berbahaya dan juga dengan jurus itu ia mampu menangkap dan mematahkan pedang dengan mudah dalam sebuah pertarungan. Li Sheng kakek Zhou Fei pernah menyelamatkannya di masa mudanya. Waktu berganti waktu pertemuannya dengan Li Sheng menumbuhkan benih cinta dalam hatinya. Tapi Li Sheng menolaknya. Sekalipun istrinya telah tiada, ia tidak mampu mencintai orang lain selain istrinya yang telah meninggal. Tetapi Duan Jiunyang semakin terobsesi terhadap segala hal dalam diri Li Sheng, hingga setiap hari ia terus-menerus memikirkan dan melatih jurus untuk mematahkan jurus pedang pembelah salju yang Li Sheng gunakan. Tapi hingga Li Sheng meninggal ia masih belum mampu benar-benar mematahkan jurus itu. Li Sheng meninggal setelah ia berperang dengan para penjahat di desa Disa. Ia marah mendengar berita itu. Bersama Li Jinrong ibu Afei,
mereka berdua berangkat mengobrak-abrik desa penjahat Disa. Peristiwa ini adalah peristiwa besar yang melambungkan nama Li Jinrong sebagai pendekar yang perlu diwaspadai oleh para penjahat saat itu. Sebagian cerita di atas diungkapkan oleh pelayan Duan Jiuniang yang saat itu berusaha menolong Zhou Fei yang telah terluka. Beberapa hari setelah Zhou Fei membaik, Duan Jiuniang mengajaknya bertarung untuk melihat seberapa jauh Zhou Fei menguasai jurus pemecah salju. Dengan sangat mudah Duan Jiuniang berulang kali mematahkan serangan-serangan pedang Zhou Fei. Dari situ Duan Jiuniang berkata keahlian pedangmu tidak secemerlang kakeknya Li Sheng. Zhou Fei mengakui itu, ia pun berjalan kembali ke kamarnya sambil meratap merenungi kemampuannya yang jauh dari kemampuan ibunya ataupun kakeknya. Beberapa langkah setelah masuk ruangan itu tiba-tiba Duan Jiuniang mengerahkan energinya memukul punggung Zhou Fei. Ia menyalurkan tenaga dalamnya kepada Zhou Fei tanpa persetujuan Zhou Fei terlebih dahulu. Hingga seusai peristiwa itu Zhou Fei terjatuh lemah. Energi Kurong tidak bisa bersatu dengan tenaga dalam lainnya yang sudah ada di dalam diri Zhou Fei. Efeknya membuat Zhou Fei beberapa hari tersiksa dan menjadi tak bertenaga. Hingga suatu saat Zhou Fei mengingat buku moral yang pernah ia terima dari ketua Akademi Qi sebelumnya. Ia mulai membaca dan merenungi beberapa hal di dalam buku itu yang ternyata dalam goresan-goresannya terkandung beberapa metode penyempurnaan tenaga dalam langkah capung. Lalu di tengah kemelut tenaga dalam Kurong yang bertarung di dalam dirinya, Zhou Fei mencoba beberapa hal yang tertulis dalam kitab moral itu. Alhasil ternyata dua energi yang ada dalam dirinya saat itu mulai perlahan bisa ia kendalikan. Di tengah usahanya menguasai dirinya saat itu, anak hakim daerah yang sebelumnya pernah berselisih dengan Zhou Fei melihat nona cucu. Ia pun memberikan informasi itu kepada para penjahat di bawah pimpinan Qiyu Tianjin. Bersama banyak penjahat ia mencari di rumah hakim daerah. Sebelum peristiwa itu cucu dan Duan Jiuniang bertemu dengan Siyun yang menggunakan pakaian para penjahat. Alhasil saat rumah itu disergap banyak penjahat yang diarahkan anak hakim daerah, Duan Jiuniang, nona cucu, Siyun dan Zhou Fei masih bisa meloloskan diri. Tapi dalam perjalanan pelarian mereka, beberapa penjahat datang menghadang langkah mereka. Saat itu energi yang ada dalam diri Zhou Fei masih tidak stabil, hingga hanya Duan Jiuniang saja yang melawan para penjahat yang menghadangnya. Zhou Fei, Siyun dan nona cucu memanfaatkan momen itu untuk kembali berlari pergi. Tak disangka langkah mereka pun terhenti saat Zhou Fei benar-benar merasa tidak sanggup berjalan lagi. Siyun menyuruhnya untuk duduk sejenak, beruntung saat itu Tuan Bai datang, lalu kemudian Siyun memohon Tuan Bai membawa nona cucu pergi terlebih dahulu. Tubuh Zhou Fei dingin sekali tetapi nadinya sangat panas. Siyun berkata ini adalah saat yang tepat buat Zhou Fei untuk menyatukan dua energi tersebut. Tak disangka para penjahat lainnya datang dan langsung menyerang Siyun dan Zhou Fei. Siyun berusaha sekuat tenaganya melawan para penjahat itu. Di saat yang sama Zhou Fei berusaha mengendalikan energi yang ada di dalam dirinya. Hingga saat Siyun terdesak dan tidak mampu melawan lagi Zhou Fei mendadak bangkit mengambil pedang yang dibawa Siyun di bahunya. Secepat kilat ia membantai seluruh penjahat itu. Tapi sesudahnya Zhou Fei muntah darah tetapi ia berkata setelah memuntahkan darah ini sepertinya udara di dalam dirinya menjadi sangat banyak atau lebih banyak dari sebelumnya. Karena dirasa tubuhnya sudah membaik, Zhou Fei mengajak Siyun kembali membantu Duan Jiuniang yang sedang bertarung dengan Qiyu Tianjin dan pasukannya. Sebuah kejadian unik dan heroik tergambar di sini. Zhou Fei sendirian melawan puluhan pasukan, dan nampak ia menggunakan jurus pedang pembelah salju dan jurus Kurong yang sejatinya kedua jurus tidak bisa disatukan. Duan Jiuniang pun girang melihat Zhou Fei. Akhirnya jurus Kurong dan jurus pedang pembelah salju bisa bersatu. Zhou Fei mendesak Qiyu Tianjin hingga akhirnya Qiyu Tianjin berlari menghindar dari serangan Zhou Fei. Zhou Fei terus mengejarnya hingga dengan satu tendangan Zhou Fei mampu mendorong kuat Qiyu Tianjin hingga terjatuh. Dengan perasaan dendam dan kesedihan yang mendalam Zhou Fei beberapa kali mengayunkan pedangnya kepada Qiyu Tianjin. Darahnya mengalir deras karena hujaman pedang itu. Ia mati diiringi air mata Zhou Fei karena ia sudah berhasil membunuh orang yang harus bertanggung jawab terhadap kematian senior Chen Fei dan beberapa orang lainnya dari klan 48.
Lalu bagaimana dengan Shen Tianshu? Kemudian Li Sheng sepupu Zhou Fei yang hilang sebelumnya. Apakah Nona Cucu dan Tuan Bai selamat? Apakah mereka semua bisa lolos dari tangan para penjahat di Huarong? Like and subscribe channel ini dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah wuxia.